Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat sehingga pada kesempatan pagi di bulan suci ini kita kembali bisa hadir dalam kajian kitab Al-Hikam oleh Al-Imam Ahmad Ibnu Athaillah Sakandari radhiyallahu anhu arda wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'anwarihi wa bi'asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada hikam yang ke-40. Qala radhiyallahu anhu illam tuhsin dhannaka bihi li ajli husni wasfih wa hassin dhannaka bihi li wujudi muamalatihi ma'ak fahal awwadaka illa hasanan wa hal asda ilaika illa minana. Illam tuhsin dhonnak, jika engkau tidak dapat untuk berbaik sangka bihi dengan Allah, li ajli husni wasfihi, karena Allah memiliki sifat-sifat yang baik. Jika kamu tidak dapat berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah terhadap sifat-sifat baik yang Allah miliki, fahassin dzannaka, maka hendaknya kamu berbaik sangka bihi terhadap Allah, liwujudi muamalatihi ma'ak, karena Allah telah memperlakukanmu dengan cara yang baik. Fahal awadaka illa hasanan, adakah Allah menyiapkan kamu melainkan dengan persiapan yang baik. Wahal asda ilaika illa minanan, dan apakah dan bukankah tidak Allah arahkan kepadamu melainkan penuh dengan anugerah-anugerahnya. Jadi hikam yang ke-40 ini merupakan cara kita untuk bagaimana membentuk tahapan-tahapan husnudzon kepada Allah. Kita semua secara teori tentu sudah mengetahui bahwa Allah itu adalah zat yang memiliki sifat-sifat yang baik.
Itu dalam bahasa Al-Qur'annya walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan milik Allah lah nama-nama yang baik, ya, milik Allah lah nama-nama yang mulia, maka berdoalah kamu dengan nama-nama itu. Jadi secara teori kita semua sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memiliki sifat-sifat dan nama-nama yang baik. Maka kata Imam Ibnu Athaillah, jika kamu tidak bisa untuk berhusnudzon pada Allah sebagai zat yang memiliki sifat-sifat yang baik, beliau kasih kitab tangga untuk mendekat kepada rasa itu. Caranya dengan fahassin dzannaka bih, maka setidaknya baikkan sangkaanmu terhadap Allah, liwujudi muamalatihi ma'ak, karena adanya kebaikan perlakuan Allah bersamamu. Ya. Karena apa yang Allah perbuat, perlakuan Allah terhadap kita itu tidak ada melainkan semuanya perlakuan kebaikan. Walaupun secara zahir nampaknya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tapi pada hakikatnya semua yang Allah tentukan untuk kita itu bernilai kebaikan. Karena Allah adalah zat yang maha baik, maka tidak mungkin ada yang keluar dari yang maha baik kecuali juga pasti kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita dengan kudrahnya, dengan iradahnya, dengan ilmunya, semua yang keluar yang berasal dari Allah itu berisi kebaikan. Hatta walaupun itu dalam bentuk hal yang tidak kita sukai, tapi tetap itu berisi kebaikan. Cuma kita yang belum menjangkau, belum memahami. Oke. Salah satu contoh misalnya penderitaan yang kita hadapi saat ini. Ujian yang kita hadapi, yang kita rasakan ketika hidup di dunia ini. Mungkin kita menyangka bahwa itu adalah nampak sepenuhnya sebagai hal yang menyiksa kepada kita. Ya. Sekilas nampak kepada kita adalah hal yang menyiksa, hal yang membantai kehidupan kita. Tapi padahal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, hal-hal yang walaupun notabene secara zahir itu terkesan menghajar kita, terkesan menghabisi kita, terkesan menyiksa kita, namun tetap sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kebaikan. Cuma kita yang tidak menyadari, ya imma itu Allah jadikan sebagai pelebur dosa, atau Allah jadikan sebagai perantara untuk meninggikan derajat. Ya. Jadi karena amal kita tidak nutut untuk mencapai ya anugerah agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah beri kita percepatan. Ya, Allah beri kita percepatan. Percepatannya itu melalui apa? Percepatannya melalui ujian. Nah, jadi berarti walaupun ujian sekalipun, itu tetaplah sebenarnya Allah hadirkan sebagai bentuk kebaikan kita di masa depan. Kebaikan kita di masa depan. Ada sebuah riwayat dari Rasulullah SAW bahwa nanti di yaumil qiyamah ada sekelompok orang min ahlil ibtila. Sekelompok orang dari orang-orang yang kehidupannya itu dipenuhi dengan kehidupan yang penuh dengan ujian yang bertubi-tubi. Ya. Lalu dia dihadirkan dengan amal, dengan pahala, dengan kebaikan yang tidak pernah dia melakukan. Ya, artinya taruhlah amal dia sangatlah minimalis, ya sangat minimalis, hanya yang wajib-wajib. Tidak diselengkapi dengan yang sunnah dan sebagainya. Tapi nanti di akhirat dia menjumpai di catatan amalnya itu ada kebaikan-kebaikan yang dia tidak merasa melakukan. Sampai di akhirat, ya Rabb,
Ini kebaikan dari mana? Saya tidak merasa melakukan ini, tidak merasa melakukan ini, ya tidak merasa melakukan kebaikan itu maksudnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, bukankah dulu kamu pada hari sekian, kemudian jam sekian, ya, bulan sekian, kamu dulu diuji dengan begini. Kemudian pada hari sekian, tanggal sekian, jam sekian, kamu dulu diuji dengan ini. Pada jam sekian, tanggal sekian, kamu diuji dengan itu, dan seterusnya. Nah, maka apa yang saya berikan sekarang ini adalah merupakan simpanan yang aku simpan untukmu dengan ujian yang engkau terima saat di dunia dulu. Maka hamba itu dia bahkan berharap, kalau demikian kami berharap seandainya seluruh kehidupan kami engkau penuhi dengan ujian ya Rabb. Artinya karena sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala tentang rahasia yang ada di balik. Paham? Jadi walaupun hal-hal yang tidak kita sukai sekalipun, ya, sekarang di dunia ini, hakikatnya sengaja Allah hadirkan untuk kebaikan kita, untuk kemaslahatan kita. Kata Imam Ibnu Athaillah, illam tuhsin dzannaka bihi li ajli husni wasfi. Jika kamu tidak dapat untuk berbaik sangka terhadap Allah karena Allah memiliki sifat-sifat yang baik, maka setidaknya fahassin dzannaka bihi, maka perbaikilah sangkaanmu kepada Allah karena Allah telah memperlakukanmu, ya. Bagaimana Allah memperlakukanmu? Karena adakah dia memperlakukanmu melainkan kebaikan, dan adakah Allah mengarahkan kepadamu melainkan anugerah-anugerahnya. Jadi walaupun casingnya itu bercasing ujian, cobaan, tapi sebenarnya itu adalah isinya berisi pemberian, berisi atau. Walaupun zahirnya bercasingkan bala, tapi isinya adalah berisikan atau berisikan pemberian. Baik, kita lihat pada syarahnya. Illam tuhsin dzannaka bihi, jika kamu tidak dapat untuk berhusnudzon, berbaik sangka dengan Allah, karena li ajli husni wasfi, karena Allah adalah zat yang memiliki sifat-sifat yang baik. Ai li ajli ma huwa alaihi minan nu'utis saniyah was sifatil aliyah. Yakni Allah adalah zat yang memiliki sifat-sifat yang luhur, sifat-sifat yang mulia. Fa inna man kana muttasafan bi asnas sifat, karena zat yang disifati dengan sifat-sifat yang luhur, la yasduru minhu illal jamil, maka tidak akan ada yang keluar darinya melainkan juga kebaikan. Kalau guru kami selalu memberikan pendekatan, ya, tentang kebaikan mutlak, bahwa Allah itu kebaikan mutlak, ya, tidak akan keluar dari kebaikan kecuali juga yang baik. Beliau sering menganalogikan dengan teko. Sebuah teko itu hanya akan mengeluarkan apa yang menjadi isinya. Kalau sebuah teko berisikan madu, maka uang ya keluar pasti madu. Ketika teko isinya adalah jahe, maka ketika dituang pasti jahe, tidak mungkin teh. Ketika sebuah wadah isinya adalah teh, maka yang keluar pasti teh, tidak mungkin kopi. Ya, kalau isinya kopi, yang keluar pasti kopi, tidak mungkin racun. Sama juga begitu. Ya, Allah itu walillahil matsalul a'la adalah kebaikan mutlak. Maka tidak ada yang keluar dari yang maha baik kecuali pasti kebaikan. Seperti halnya tadi, sebuah wadah, ya, tidak akan keluar kecuali apa yang menjadi isinya. Kalau teko itu isinya jahe, pasti ketika dituang yang keluar jahe. Nah, Allah itu adalah kebaikan mutlak, maka tidak akan ada yang keluar dari kebaikan, tidak akan ada yang keluar dari yang maha baik kecuali pasti kebaikan juga. Cuma kadang kita yang belum mengerti tentang makna-makna atau rahasia-rahasia di balik anugerah itu. Baik. Maka la yasduru minhu illal jamil. Tidak akan keluar dari zat yang disifati dengan sifat-sifat yang mulia melainkan juga keindahan. Siyama liman dzanna bihil jamil, apalagi terhadap zat yang memang dia
disifati dengan sifat al-jamil, dengan sifat keindahan. Fahassin dzannaka maka baikkanlah sangkaanmu bihi terhadap Allah. Liwujudi muamalatihi karena Allah telah memperlakukan baik padamu min isbaghin ni'am, yang berupa nikmat-nikmat yang sempurna, wasyumulil fadli wal karam, dan liputan anugerah dan kedermawanannya. Allah Subhanahu wa ta'ala sejak kita berada di alam kandungan sudah memberikan kita, menyiapkan kita dengan sedemikian detail dan rinci, bahkan di tempat yang gelap dan sempit, tanpa teman, tanpa tetangga, tanpa penerangan, ya. Di sana kita hidup sendirian. Siapa yang bertanggung jawab, yang menjaga, yang memelihara siapa di sana? Padahal kita seorang diri di alam kandungan itu. Dengan tempat sempit, gelap, sunyi, seorang diri, tidak ada tetangga, tidak ada penerangan, tidak ada tempat bercerita. Coba. Tapi kita hidup 9 bulan di sana. Siapa yang mempersiapkan itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini namanya isbal. Bahkan sebelum kita lahir ke dunia ini, kita belum lahir, Allah sudah menyiapkan rizki kita. Sudah Allah siapkan. Ya. Kita baru berusia 6 atau 7 bulan. Air susu ibu sudah mulai keluar. Gitu. Itu artinya apa? Sebelum kita lahir, rizki kita sudah Allah siapkan. Sebelum kita lahir, rizki Allah ya sudah dipersiapkan. Oleh Allah rizki kita sudah dipersiapkan. Nah, coba, bukankah zat yang seperti ini, ya, sejak kita ada di alam kandungan sudah kita seorang diri, kemudian di tempat gelap, di tempat sempit, tapi Allah yang menangani sepenuhnya. Kita belum lahir ke dunia, jatah kita, rizki kita, kebutuhan kita sudah Allah siapkan terlebih dahulu. Okay? Coba, adakah zat yang lebih mulia, lebih agung, lebih baik, lebih perhatian dibanding Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini kan perlakuan Allah terhadap kita. Fahal awadaka illa hasanan. Adakah yang Allah siapkan kepadamu melainkan kebaikan? Ya, melainkan adalah kebaikan. Tidak ada yang Allah persiapkan kepada kita melainkan semuanya kebaikan. Ya, artinya sudah Allah settle. Sudah Allah organizing. Sudah Allah atur semuanya itu. Sudah Allah susun secara rapi, secara teratur, terukur, presisi, dengan segala kadarnya sudah Allah tentukan. Maka tidak adakah yang Allah berikan melainkan kebaikan, persiapan yang Allah berikan kepada kita jauh sebelum kita dilahirkan sudah Allah siapkan. Wahal asda ilaika illa minanan, dan adakah Allah giring kepadamu melainkan adalah anugerah. Jadi semua sebenarnya kita ini hidup bermandikan nikmat. Kita hidup mandi nikmat sebenarnya. Ya. Nafas kita, pandangan kita, pendengaran kita, kaki kita, rambut kita, belum iman. Ini nikmat semua ini. Yang kita akan dimintai pertanggungjawaban, summalatus alunna yauma idzin anin naim. Allah Subhanahu wa taala sudah beri kita ya fasilitas nikmat itu secara gratis, secara cuma-cuma, tidak dipungut biaya, tidak dipungut pajak, tidak dipungut cukai. Ya, tidak dipungut cukai. Coba kita lihat kalau orang sudah ya dia kesulitan untuk bernafas. Dia mengalami asma, sesak misalnya. Coba kita lihat bagaimana. Ya harus bernafas menggunakan bantuan oksigen. Berapa oksigen itu? Ya, 1 tabungnya. Padahal kita selama ini hidup 50 tahun, 60 tahun kita hidup dengan gratis menghirup oksigen, menghembuskan karbon. Oksigen yang kita hirup itu secara gratis. Tidak pernah Allah minta, Allah
memberikan, Allah menagih faturah atau menagih apa? Menagih kita menggunakan kwitansi, ya, bahwa kita menggunakan nota ini, notanya yang harus kamu bayar, nafas oksigen yang kamu hirup selama 1 bulan atau selama 1 tahun, ya, ini sekian yang harus kamu bayar nominal. Tidak pernah. Pada itu Allah berikan gratis. Itu baru nafas, belum penglihatan, ya. Sehingga kita dengan bola mata yang kecil ini mampu melihat dunia ini. Itu secara gratis Allah berikan. Padahal kalau Allah mau, kalau Allah berkehendak, dalam satu sekejap itu bisa Allah hilangkan pencahayaan pada mata kita sehingga kita tidak akan dapat melihat. Betapa banyak coba orang yang matanya masih tetap normal, dia masih tetap terbelalak, masih tetap terbuka matanya, tapi dia tidak dapat melihat karena Allah ambil cahaya penglihatannya. Ya. Itu menunjukkan bahwa betapa mahalnya rahmat, sehat yang Allah berikan kepada kita, anugerah yang Allah berikan kepada kita, kita hidup dengan bermandikan atau tenggelam di dalam nikmat-nikmat Allah itu. Ya, kita hidup dalam samudra nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyara bidzalika dengan hikam di atas, penulis yakni Imam Ibnu Athaillah mengisyaratkan annan nasa fi husnidzanni ala qismain, bahwasanya orang di dalam berhusnudzan pada Allah, orang di dalam berbaik sangka pada Allah itu ada 2 golongan. Yang pertama khassah wa ammah. Yang pertama adalah husnudzannya orang-orang khusus, husnudzannya orang-orang spesial, husnudzannya orang-orang istimewa. Dan yang kedua adalah husnudzannya orang-orang pada umumnya, husnudzan amma, husnudzannya berbaik sangkanya orang-orang pada umum. Fal khassatu hassanuz dhanna bihi lima huwa alaihi minan nu'utis saniyah was sifatil aliyah. Adapun husnudzannya orang-orang khusus, husnudzannya orang-orang spesial adalah mereka melihat Allah sebagai zat yang memiliki sifat-sifat yang luhur, yang memiliki sifat-sifat yang agung. Jadi kesadaran dalam hati Allah memiliki sifat-sifat yang luhur, itu adalah kesadaran husnudzan orang-orang khusus. Adapun orang-orang umum, fal ammatu hasanudzanna bihi limahum fihi min subuhin ni'am wa sumulil fadli wal karam wat tafawutu bainal maqamaini zahirun. Adapun orang awam, tingkat atau taraf husnudzannya mereka kepada Allah karena mereka melihat nikmat-nikmat yang mereka terima banyak dan melimpah. Dan perbedaan antara kedua makom ini sangat jelas. Artinya antara husnudzan zahir, husnudzan khusus dengan husnudzannya orang-orang umum, perbedaannya sangat jelas sekali. Di mana perbedaannya itu tadi? Kalau orang khusus berbaik sangkanya kepada Allah karena mereka tahu bahwa Allah sang pemilik sifat-sifat yang luhur. Sehingga tidak akan ada yang keluar dari yang maha luhur, pasti kecuali juga keluhuran. Tidak akan ada yang keluar dari yang maha baik, kecuali pasti juga berisi kebaikan. Ini adalah husnudzannya orang-orang khusus. Tapi kalau orang-orang umum, husnudzannya gimana? Husnudzannya orang-orang umum karena mereka bisa husnudzan ketika mereka merasa menerima banyak nikmat, banyak anugerah. Ketika mereka merasa diberi harta yang banyak, diberi kesehatan yang prima, maka di saat itu mereka bisa husnudzan. Karena melihat, oh iya Allah baik sekali kepada saya diberikan harta melimpah, saya diberikan kesehatan yang prima, sehingga dia berhusnudzannya pada Allah karena berdasarkan nikmat yang dia terima. Paham gitu? Sehingga pada saat ternyata Allah memberikan dia berupa musibah, pandangannya bisa berubah. Ya, bisa berubah. Seperti yang disebutkan dalam Quran, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu
fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, ada jenis mereka yang ketika diberi nikmat, harta banyak, badan sehat, jabatan tinggi, fayaqulu rabbi akraman, ketika nikmat menghampiri dia, meliputi dia, maka dia mengatakan rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakanku. Ketika husnudzon di situ. Ketika dikasih nikmat, maka dia tumbuh husnudzonnya karena dia melihat banyaknya anugerah yang dia terima. Tapi kalau husnudzon yang macam ini, husnudzonnya orang awam, karena hanya sekedar melihat nikmat yang dia terima, ya, ini sangat masih berpotensi untuk berubah. Ya, karena ketika ternyata nikmat yang dia terima tidak ada dalam pandangan dia lagi, bukan dalam pandangan Allah, dalam pandangan Allah, semua kehidupan kita penuh dengan nikmat walaupun kelihatannya musibah. Ketika dia merasa bahwa nikmat yang dia terima sedikit atau bahkan tidak ada, maka dia mengatakan dengan hal yang berbeda. Kalau tadi begitu dikasih nikmat yang banyak, harta melimpah, jabatan tinggi, dia mengatakan Robbi akraman, Tuhanku telah memuliakanku. Tapi sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Fa amma idza mabtalahu, adapun jika mereka diuji, faqudira alaihi rizqahu, lalu kemudian dibatasi rizki mereka, fayaqulu, maka mereka mengatakan rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinakanku. Lu coba kan, berubah menjadi suudzon akhirnya. Menganggap bahwa ketika dia rezeki sedikit dibatasi oleh Allah, kesehatan perlahan-lahan mulai diangkat oleh Allah, jabatan perlahan-lahan mulai diambil oleh Allah, maka dia beda cara pandangnya. Kalau masih sukses dia mengatakan Robbi akraman, Tuhanku memuliakanku. Tapi ketika nikmat-nikmatnya itu oleh Allah sedikit-sedikit diambil, dia mengatakan Robbi ahanan, Tuhanku telah menghinakan. Coba berarti kan sudah berubah suudzon, berarti menganggap bahwa musibah yang menimpanya itu sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini namanya husnudzonnya orang awam, ya. Hanya bisa husnudzon pada saat atau ketika dia menerima limpahan rahmat atau limpahan nikmat. Lalu ketika dia melihat nikmatnya itu tidak ada dalam pandangan dia, gitu, dalam tanda kutip, karena dalam pandangan Allah nikmat semua kita ini, maka dia pandangannya akan berbeda, menganggap Allah sedang menghinakannya. Berarti ini kan sudah mulai suudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Faka'annahu qala, seakan-akan seolah-olah beliau ingin menyampaikan, yang bagilah ka ayyuhal murid, maka sepatutnya bagi kalian wahai para murid, antuhsina dzannaka bihi mutlaqan, untuk berhusnudzon pada Allah secara mutlak. Kita berhusnudzon kepada Allah tanpa syarat, tanpa batas. Ya, ini husnudzonnya orang-orang khusus tadi, yang dia melihat bahwa Allah adalah zat yang memiliki sifat-sifat yang indah. Sehingga kalaupun menurut kita secara subjektif hal yang kita terima itu tidak enak, tetap dia punya cara pandang Allah maha baik. Walaupun yang saya terima tidak cocok dengan apa yang saya kehendaki, tapi kehendak Allah tentu lebih baik. Nah, ini husnudzonnya orang-orang yang sudah sampai di tahapan husnudzon khusus. Tapi kalau husnudzonnya orang-orang awam, selagi tidak nampak berupa nikmat fisik yang dia terima, maka dia belum melihat itu sebagai nikmat dan belum bisa berhusnudzon pada Allah. Yang bagilah ka ayyuhal murid, maka hendaknya bagi kalian para murid, antuh sinadzonnaka bihi mutlaqan, untuk berhusnudzon secara mutlak, fi isalil manafi' wa daf'il madar, di dalam menyampaikan manfaat atau menolak bahaya. Jadi kadang Allah memberikan kepada kita musibah, ujian yang kita tidak suka, itu kadang justru Allah hadirkan untuk menyelamatkan kita dari ujian yang lebih besar. Ya, satu contoh misalnya, kita mengharapkan kaya, sudah bekerja mati-matian tapi tidak kaya-kaya. Husnudzon saja kepada Allah.
Imma ada kalanya Allah tidak memberikan kita, tidak menjadikan kita kaya seperti yang kita inginkan. Bisa jadi itu cara Allah menyelamatkan kita dari madarat yang lebih besar. Apa madarat yang lebih besar? Bisa jadi kalau kita Allah, ya, kalau Allah ulurkan kita betul-betul jadi kaya, bisa jadi kita sombong. Bisa jadi kita kufur. Sehingga itu membahayakan kita. Atau bisa jadi kita akan justru menjadi orang yang celaka dengan kekayaan kita itu. Ya. Maka dengan begitu, ketika Allah tidak memberi sekalipun, hakikatnya Allah memberi. Nanti kan kita akan ketemu. Ketika kita sudah paham tentang Allah, maka kita akan paham juga bahwa ketika Allah tidak memberi, hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memberi. Ketika Allah menghalangi kita untuk mendapatkan suatu pemberian, sebenarnya di sisi lain Allah telah memberikan dengan pemberian yang lain. Dicegah oleh Allah untuk mendapatkan nikmat kaya misalnya, tapi diberi kita oleh Allah, diberikan nikmat selamat. Jadi hakikatnya ketika Allah tidak memberi, sebenarnya Allah tengah memberi. Baik. Wa adamil iltifati ila ghairi, dan tidak iltifat, tidak berpaling kepada selain Allah. Kalau kita husnudzon awam tadi yang kedua, itu kan husnudzonnya masih bersifat subjektif. Ya, husnudzonnya masih bersifat subjektif. Artinya subjektif, ketika nikmatnya banyak dia bisa husnudzon melihat Allah zat yang baik. Tapi ketika dia nilai bahwa nikmat yang dia terima sedikit atau bahkan tidak ada, maka dia akan melihat Allah sebagai zat yang buruk, melihat Allah sebagai zat yang medit. Gitu? Akhirnya cara pandangnya berbeda. Fa illam taqdir ala husniz dzannil ladzi huwa maqamul khassah, atau minimal jika kamu tidak dapat untuk berbaik sangka kepada Allah dengan peringkat orang-orang khusus. Yaitu apa peringkat orang-orang khusus tadi? Yaitu dia melihat Allah sebagai zat yang memiliki kebaikan mutlak. Entah yang kita terima enak atau tidak enak, ya tetap kita lihat itu kebaikan Allah. Kalau kamu tidak bisa seperti itu untuk berhusnudzon dengan husnudzonnya ya orang-orang khusus, fatalabbas bimaqamil ammah, maka setidaknya kamu gunakan husnudzonnya orang-orang umum. Wa husnudzonni bihi liwasfi yuntiju laka mahabbatahu wa sihhatal i'timadi wat tawakkul alaih. Husnudzon dengan kebaikan sifat-sifat Allah, yaitu yang pertama, husnudzonnya orang-orang khusus itu akan membuahkan kepadamu rasa cinta dan benarnya rasa bersandar hanya kepada Allah. Jadi untuk husnudzon yang pertama, kita husnudzon karena melihat Allah sang pemilik sifat-sifat yang indah, itu akan membuahkan rasa cinta dalam hati, rasa bersandar sepenuhnya, berserah sepenuhnya kepada Allah. Itu dibuahkan oleh apa? Dibuahkan oleh husnudzon peringkat yang pertama, peringkat orang khusus. Sedangkan wa husnudzonni bihi liwujudi muamalatihi ma'ak, adapun husnudzon karena melihat kebaikan Allah dalam memperlakukanmu, ya, dalam memperlakukanmu, yaitu husnudzonnya orang-orang umum, yuntijulaka syukra ni'mati, maka akan membuahkan kepadamu untuk menyukuri nikmat-nikmatnya. Wa tasyawufa, tasyawuf sin bukan tasawuf shot. Wa tasyawufa li wurudi fadlihi, dan mengincang apa? Melihat terhadap datangnya anugerah dan rahmatnya. Jadi untuk husnudzon yang kedua, husnudzon yang kita masih menggunakan pendekatan melihat nikmat-nikmat yang kita terima, itu akan membuahkan syukur nikmat. Jadi kita syukurna ya bersyukur pada nikmat. Kalau yang pertama tadi kan boten. Kalau yang pertama tadi, kalaupun membuahkan syukur, bukan syukur nikmat, tapi syukur alal mun'im. Syukur kepada sang pemberi nikmat, syukurnya kepada sang pemberi. Kalau yang kedua, syukurnya terhadap pemberian, kan beda toh. Kalau yang pertama, syukur terhadap sang pemberi, berarti yang dia lihat adalah siapa yang memberi. Seperti halnya sekuntum bunga mawar, seikat bunga mawar. Itu ya perumpamaannya untuk orang yang
pertama, level yang pertama, yaitu husnudzonnya orang-orang khusus, dia tidak melihat pada nominal bunganya, pada harga bunganya paling sekuntum atau satu ikat bunga mawar berapa? Paling 5.000 gitu. Bahkan kita mau beli satu truk, insya Allah kita mampu. Tapi yang kita lihat bukan pada zatiyah bunga mawarnya, tapi yang kita lihat adalah yang memberi bunga mawar ini siapa. Kalau yang memberi itu adalah istri saya, yang saya cintai, wah ini mahal sekali. Paham? Bahkan tidak akan saya berikan walaupun dengan harga jutaan. Walaupun asalnya harganya hanya 5.000. Karena yang saya lihat bukan pada bunganya, tapi pada sang pemberi bunga. Nah, ini ibaratnya orang yang husnudzon melihat kepada kebaikan dari kebaikan sifat dari si pemberi. Paham gitu? Tapi kalau husnudzonnya orang-orang awam, seperti saya menerima bunga, yang dilihat adalah bunganya. Ketika saya diberi bunga yang mahal, maka saya lihat bunga yang mahal itu, maka saya berterima kasih atas bunga itu. Jadi yang dilihat itu bunganya, bukan pada yang memberi bunga. Ini dua contoh yang berbeda. Wa husnudzonni bihi liwujudi muamalatihi ma'ak. Sedangkan husnudzonmu terhadap perlakuan baik Allah atasmu, itu akan membuahkan kamu syukur terhadap nikmatnya. Jadi bersyukur atas nikmatnya. Ya. Tapi kalau untuk yang pertama, husnudzon orang awam, orang khusus, bukan sekedar husnudzon berterima kasih atas nikmat, tapi berterima kasih terhadap sang pemberi nikmat. Jadi melihatnya kepada sang pemberi nikmat. Wa tasawwuf li wurudi fadlihi wa rahmatihi, dan senantiasa masih melihat balasan anugerah. Jadi dia masih hitung-hitungan. Oh, saya bersyukur begini nanti dibalas sekian. Nah, jadi masih ada perhitungan untuk syukur yang kedua ini. Tapi lah lumayan daripada tidak sama sekali. Jadi kesimpulannya ada dua cara untuk kita menjadi orang yang berhusnudzon pada Allah. Pertama, lihat Allah sebagai zat yang memiliki sifat-sifat yang indah. Sehingga dengan demikian apapun yang kita terima, tetap kita akan melihat Allah zat yang maha baik. Kalaupun saya belum bisa memahami, ini sebagai satu kebaikan. Paham gitu? Tapi kalau kita tidak bisa seperti itu, minimal yang kedua, kita melihat Allah dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikannya dalam memperlakukan kita terhadap nikmat-nikmat yang kita terima. Mungkin demikian, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, membawa maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wali walidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.